Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih. Kami sudah menyelesaikan tahun 2024 dengan sangat kuat, dan semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami. Engkau mengasihi dan mencintai kami. Dari awal Januari 2024 sampai dengan akhir 2024, yaitu Desember Tuhan, kami merasakan kebaikan. Kami melihat campur tangan-Mu. Kami melihat perkenanan-Mu atas keluarga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga melihat karya-Mu yang ajaib atas kehidupan kami. Ketika kami membuka mata kami Tuhan, kami begitu kagum akan perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel, dan Engkau sedang membuktikan firman atas kehidupan kami.
Dan kami percaya Tuhan di tahun 2025 kami akan mengalami akselerasi. Kami akan mengalami percepatan. Ketika Engkau sudah membawa kami naik di level ini Tuhan. Tahun 2025 Engkau membawa kami mengalami akselerasi percepatan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengikuti apa yang menjadi agendamu, apa yang menjadi ketetapanmu, dan kami mau terus berkolaborasi dengan agendamu. Kami mau Tuhan menjadi satu tubuh yang saling menopang, saling memberkati, saling menolong, dan semuanya untuk kerajaan surga, semuanya untuk supaya kami mengerjakan agendamu saja. Terima kasih Bapa di surga. Dan di awal tahun 2025 ini, kami mau sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan setiap ketetapan-Mu. Karena apapun yang sudah Engkau firmankan, ya dan amin. Kami tinggal mengikutinya. Mari Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk terus mempercayai setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Oke, saya terlalu bersemangat untuk tahun 2025 ya. Karena uh, saya sudah membuktikan di tahun 2024 ketika berfokus saja kepada apa yang menjadi firman Tuhan, maka di akhir tahun semua janji-janji Tuhan digenapi. Satu hal, jangan mencampur yang namanya ketakutan, kekhawatiran, pikiran hal-hal duniawi ke dalam firman Tuhan. Ya, nanti dampaknya adalah frustasi ya, karena tidak mengalami janji Tuhan. Hari ini pelajaran hari ini akan bersambung dengan pelajaran nanti yang akan saya sampaikan di ibadah KKS Semarang. Jadi bagi Bapak Ibu, tolong mengikuti setiap rekaman yang sudah dengan susah payah di-share oleh Dr. Novi atau Mas Yu ya. Mereka bersusah payah untuk membuat record, untuk membuat rekaman. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa mengikuti walaupun tidak hadir di onset. Tapi saya berharap dengan sangat bagi Bapak Ibu yang tinggal di Semarang dan sekitarnya untuk berkenan hadir karena berbeda ya datang onset dengan lihat rekaman. Hari ini saya kasih judul mengapa saya sulit mempercayai firman. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada firman, pasti engkau akan mendapatkan yang namanya anak-anak rohani yang engkau pengaruhi, betul ya? Yang sudah percaya firman, yang sudah ngalami firman, pasti engkau punya yang namanya anak-anak rohani atau lingkup pengaruh di sekelilingmu yang harus engkau pengaruhi dengan firman. Itu yang disebut engkau berfungsi sebagai terang dan garam. Gitu ya. Nah, ini saya berbicara kepada mentor-mentor dan saya berbicara kepada orang yang masih bergumul untuk mempercayai firman. Ya, hari ini mari kita belajar sungguh-sungguh. Kenapa sih kok ada orang-orang yang sulit untuk mempercayai firman? Atau aku kok sulit ya percaya pada firman? Ini sebabnya apa? Nah, mari kita pelajari bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ini dipegang dulu. Kalau ini tidak ngerti bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka akan terjadi yang namanya konflik ya. Apa perbedaan jiwa dan roh? Roh kita adalah bagian yang paling dalam dari diri manusia ya. Roh itu adalah bagian yang paling dalam dari diri manusia. Kalau jiwa itu adalah mental saya, emosional saya, pikiran saya, kehendak saya, hati nurani saya. Itu ada di jiwa. Ya, mental, emosional, pikiran, kehendak,
hati nurani itu ada di jiwa. Dan itu biasa juga disebut dengan kepribadian. Ya, seorang yang pemarah, dia kepribadiannya dia memang pemarah kan gitu kan ya. Seorang yang suka baper gitu, ya dia mah suka baper gitu. Kepribadian. Nah, itu dari jiwanya ya. Nah, tubuh kita sudah tahu ya. Kita menyentuh tubuh kita, kemudian kita berjabat tangan dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu adalah menyentuh di tubuh. Bagaimana saya menyentuh jiwa Bapak Ibu? Dengan ketika saya mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu maka saya melukai perasaan Bapak Ibu, melukai jiwamu. Waktu saya mungkin mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, itu saya menyentuh jiwa, baru menyentuh jiwa, ya. Nah, bagaimana saya mengetahui bahwa jiwa saya lagi kacau atau lagi tidak baik-baik saja itu lewat apa? Kondisi emosimu. Jadi misalnya saya lagi marah gitu kan ya. Maka itu posisi jiwamu, jiwa saya lagi marah, lagi senang, lagi kecewa atau takut atau tertekan itu di jiwa. Nah, sekarang bagaimana dengan roh? Ya, bagaimana dengan roh? Roh itu tidak bisa diakses dengan cara alamiah. Sekali lagi, roh saya, roh Bapak Ibu semuanya tidak bisa diakses dengan cara alamiah. Oleh karena itu, Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Itu Yesus berkata begitu kan? Ya. Jadi antara daging, jiwa, dan roh. Engkau tidak bisa menyentuh rohmu dengan dagingmu. Beda soalnya itu. Beda jauh sekali. Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Makanya ada orang-orang yang tidak suka firman, karena dia tidak mengerti dimensi alam roh. Jiwanya terlalu kuat, intelektualnya terlalu pinter, kecerdasannya terlalu uh, mendominasi, sehingga dimensi rohnya ketutup. Sampai sini paham ya? Ada banyak orang pinter, cerdas, tapi kalau diomongi firman, apa sih itu? Dengan intelektual saya bisa menciptakan segala sesuatu, saya bisa sukses, saya bisa begini, begini, begini. Waktu disampaikan firman, menolak. Itu makanya dibilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi antara daging dan roh tidak ada hubungan. Mengapa banyak orang tidak bisa memahami firman? Karena antara tubuh, jiwa, dan roh tidak ada hubungannya. Nah, sekarang gini ya, banyak dari kita ya, kalau kita bergereja di gereja karismatik atau yang versi dunia deh, versi dunia. Bagaimana orang-orang dunia perdukunan itu ya masuk ke dalam dimensi roh? Kan mesti pakai roh juga ya, betul nggak? Mereka pakai roh jahat, mereka pakai arwah, mereka pakai roh tenung. Betul nggak? Coba itu logikanya ya. Kalau kita datang pergi ke dukun, bagaimana dukun-dukun itu berhubungan dengan dimensi roh? Pakai iblis, kuasa kegelapan, roh tenung, arwah orang mati. Ngerti ya? Sekarang kalau ada orang
yang hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan yang adalah roh. Dan dia berbicara tentang dimensi alam roh. Misal, sebagai seorang istri, dia tidak tunduk kepada suaminya. Tapi dia berbicara tentang alam roh. Orang-orang demikian rentan menjadi penyesat. Nanti ya, orang-orang demikian rentan menjadi penyesat. Kita tidak bisa menghubungi roh kita melalui jiwa kita atau emosi kita. Misalnya gini, kita lagi marah tuh. Terus yang punya karunia penglihatan ya, matanya kebuka. Wah, aku melihat ini. Sudah pasti masuknya ke dalam dimensi yang salah. Karena jiwa dan roh itu tidak ada, tidak bisa connect. Engkau menghubungi dimensi roh yang adalah, dimensi roh itu apa sih? Semua yang tidak kelihatan tetapi ada. Surga tidak kelihatan tapi ada. Neraka tidak kelihatan tapi ada. Tuhan tidak kelihatan tapi ada. Iblis tidak kelihatan tapi ada. Itu dimensi roh. Untuk engkau bisa masuk ke dalam dunia roh, engkau harus masuk lewat roh. Makanya Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Betul ya? Kita semuanya masuk di dalam dimensi alam roh yang benar, standarnya harus memakai firman Tuhan. Bukan perasaan, bukan emosi, bukan di jiwa. Kalau patokannya di jiwa, rentan terhadap penyesatan. Sampai di sini paham enggak? Sampai di sini paham enggak? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah, saya nanti akan masuk ke dalam dimensi imajinasi. Pikiran masih di situ loh. Saya masih di situ. Karena ini kunci untuk engkau mengalami sepanjang tahun 2025. Dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Imajinasi. Ya. Kita tidak bisa menghubungi roh kita melalui emosi atau jiwa kita atau tubuh kita. Menyentuh roh kita itu tidak bisa. Inilah masalah terbesar bagi kehidupan orang-orang percaya. Nah, sekarang dukun-dukun itu bagaimana mereka bisa melihat dimensi alam roh? Pakai perantara roh jahat. Pakai perantara roh tenung. Jin-jin atau arwah-arwah. Ya, maka Efesus 1 ayat 17, 18, 19 sampai 23 mari kita buka ya. Waktu kita tidak bisa memahami, tidak mengerti bahwa ada yang namanya kehidupan kita dalam diri kita ini dimensi roh. Dan kita tidak mau mengerti itu. Yang sangat kuat adalah jiwamu, pikiranmu, intelektualmu, emosimu. Engkau nggak akan pernah bisa menerima firman yang adalah roh. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan terakhir itu ya. Sampai dengan 23. Saya baca pelan-pelan ya. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan
wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya, Bapak Ibu semuanya, tidak akan bisa mengenal Allah yang adalah roh kalau Bapak Ibu tidak minta roh hikmat, roh pewahyuan, yang adalah roh Allah sendiri untuk turun menaungi kita. Kalau kalau firman ini tidak menjadi doamu, engkau terlalu logika, engkau terlalu main di jiwa, dan itu rentan jatuh. Di ujungnya nanti pasti dihancurin. Percayalah. Karena apa? Enggak nyambung sama Allah yang adalah roh. Tujuannya adalah eh, apa? Mengembalikan anak-anak Tuhan itu ke dalam dunianya Tuhan. Dunianya Tuhan itu dunia roh. Gitu ya. Dan meminta kepada Allah kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Hari ini mari kita berdoa, Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk aku mengenal Engkau Allah yang benar. Jadikan ayat ini doamu. Berikan kepadaku Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk aku mengenal Engkau Allah yang benar. Ingat tadi Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ada mata yang bisa melihat secara fisik. Saya bisa melihat Pak Wahyu, saya bisa melihat Suci, saya bisa melihat Ibu Ati Anggoro, Bu Titin, Ellen. Saya bisa melihat itu cuma pakai mata jasmani saya. Bagaimana saya melihat Allah yang adalah roh dengan mata rohani? Mata hatiku terang. Menjadi doamu, menjadi doa saya. Berikan kepadaku Tuhan mata hati yang terang, agar aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Maka saya selalu bilang, apa yang sudah difirmankan Tuhan itu sudah ada, Bapak Ibu. Sudah ada semua tentang kemakmuran untuk kita semuanya, kesehatan, kesembuhan untuk kita semuanya. Apapun yang kita butuhkan untuk kita hidup di dunia ini sudah ada di firman-Nya. Ya, itulah Paulus berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, hanya bagi orang-orang kudus. Bagaimana supaya menjadi kudus? Yang kau terima darah Yesus, engkau terima firman yang membersihkan engkau setiap hari. Kalau engkau berbuat dosa, segera akui dosamu. Hubungan kita dengan Tuhan itu jangan sampai nggak connect gitu loh. Engkau menjadi kudus. Bukan karena perbuatanmu kudus itu. Karena darah Yesus yang menguduskan kamu. Menguduskan saya. Firman Tuhan yang membersihkan saya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak ada firman, dekil. Karena firman itu membersihkanmu kan? Ayatnya di mana? Yohanes, kamu memang sudah bersih oleh karena firman. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 itu sampai 8 itu. Tentang pokok anggur ya. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu, kalau orang alam rohnya belum connect, baca kayak gini ini mumet loh. Karena apa? Tidak memahami bahwa tubuhnya ini, bahwa hidupnya ini terdiri dari 3 dimensi. Fisik, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini kan perkataan-perkataan yang Yesus katakan itu adalah roh. Nasihat saya untuk mempermudah Bapak Ibu mempercayai firman. Percaya saja pada setiap apa yang ditulis di dalam Alkitab. Enggak usah pakai Enggak usah pakai mikir, percaya aja.
bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Kemuliaannya diberikan kepada kita semuanya yang hebat-hebat itu sudah disediakan buat kita. Percaya aja. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi kita yang percaya toh. Nenek enggak percaya, yang enggak dapat kemuliaan itu, enggak dapat semua yang sudah disediakan itu enggak dapat. Dia sakit. Kenapa dia harus berulang-ulang ke rumah sakit, harus ngurusi sakit penyakitnya, seumur hidupnya ngurusi sakit penyakitnya? Kenapa? Ini loh, nggak percaya. Jiwanya terlalu kuat, logikanya terlalu kuat, intelektualnya terlalu kuat. Blokir sehingga tidak bisa menerima yang dari roh ya. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Nanti hari Minggu saya akan membahas bagaimana saya memperoleh pikiran Kristus. Bapak Ibu mesti ngerti. Oh iya, aku percaya Yesus, aku memiliki pikiran Kristus. Tapi kan nggak pernah tahu toh bagaimana mengaktifkannya. Betul nggak? Nanti di hari Minggu saya akan bagikan ya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat ini saya sangat suka. Makanya saya sekarang selalu kan saya pancing Bapak Ibu. Yesus itu sekarang di mana? Di sebelah kanan Bapa. Ya toh? Terus kita ini siapa? Mempelai Kristus. Oke, tubuh Kristus. Lah nek kepalanya Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Lah kamu tubuhmu, tubuh tubuhnya Kristus di mana? Hah? Ya di sebelah kanannya Bapa. Loh, itu harus jadi imajinasimu dan kamu harus percaya. Menjadi cetakan pola pikirmu lah. Kalau aku sudah di sebelah kanan Bapak, tidak ada yang bisa mencelakai saya dan Bapak Ibu semuanya. Mau virus, mau sakit penyakit, mau setan, model apapun, nggak berani. Loh, tapi kan kau harus punya imajinasi itu, pikiran itu, ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa aku ini tubuh Kristus. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Posisiku sama di sebelah kanan Bapa. Nek kau ingat itu, ndak mungkin kau bikin dosa. Aku duduk di sebelah kanan Bapa, aku berzina. Ndak mungkin. Ndak mungkin. Aku di sebelah kanan Bapa. Aku berdusta. Berarti kamu lagi lupa bahwa posisimu di sebelah kanan Bapa. Itu loh. Yang harus selalu, kenapa kita harus selalu mendisiplinkan firman di dalam pikiran kita, di dalam imajinasi kita. Nek enggak, lepas kabel, kamu menjadi sangat duniawi dan manusiawi. Betul lah. Saya bisa memahami ini, enggak instan Bapak Ibu, percayalah. Ada proses di mana terus mendisiplinkan uh, uh, keberadaan kita ini, bahwa kita ini adalah manusia roh. Posisi kita sudah di sebelah kanan Bapa, walaupun kita hidup di bumi. Artinya, makanya saya bilang kita semuanya itu adalah duta kerajaan surga. Allah memilih kita untuk kita tinggal di dunia ini menjadi wakilnya Tuhan. Kan gitu toh. Jadi nggak boleh ada yang minder. Nggak boleh ada yang minder. Posisimu tuh keren banget. Kalau engkau dikata-katai orang begini-begitu, lu itu kan kata orang. Lah imanmu sendiri bagaimana? Aku anak-anak. Ya memang aku banyak dosa, tetapi aku belajar untuk menyelesaikan dosaku. Aku belajar untuk hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kan gitu terus menerus setiap hari. Lama-lama kan udah masuk. Set.
masuk ke dunianya Tuhan. Gitu loh. Ayat 21, Efesus 1 ayat 21. Dari ayat 20 ya, dan dikerjakannya di dalam Kristus ya. Kristus itu keren banget, itu menyelesaikan semuanya. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Kristus pemegang kekuasaan tertinggi, baik di alam roh maupun alam jasmani. Dunia memang jatuh di dalam dosa, sudah diserahkan kepada iblis. Tapi kuncinya sekarang ada di tangan Tuhan Yesus, toh. Sejak dia mati, disalib, kemudian bangkit, dan sekarang naik ke surga. Kuncinya ada di iya, sekarang. Itu ayatnya di mana? Wahyu 1 ayat 17, 18 itu. Jangan takut, aku pemegang kunci maut dan kerajaannya itu sudah ada di tanganku. Jangan takut. Makanya waktu Yesus ngomong sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, membangun jemaatku. Alam maut tidak bisa menyentuhnya. Nah, Bapak Ibu gereja bukan? Saya selalu ngajari, kita semua ini gereja, kita semua ini bait Allah. Alam maut tidak bisa menyentuh kita. Kalau maut mau menyentuh kita, mesti minta izin dulu. Si roh maut itu ketok-ketok dulu pintu ke surga. Tok, 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 Bapak. Izin ya, ini aku mau ngambil ini orang. Wih, jangan. Dia belum selesaikan destiny-nya. Aku masih punya agenda banyak atas orang ini. Sana pergi, please. Dan gitu. Bingung ya? Nggak usah bingung. Ayub itu loh. Kisah Ayub itu loh yang Ayub pertama. Kok iblisnya bisa jalan-jalan ke ruang tahta Tuhan? Lah memang tugasnya iblis itu mendakwa kita semuanya. Sidang ilahi kan kita sudah pernah belajar ya. Di sidang ilahi itu ada orang-orang kudus, ada Tuhan, ada pendakwa. Iblis itu mendakwa siang malam. Dia punya catatan kejahatan kita, dosa kita. Makanya selalu saya bilang, kalau engkau berbuat dosa segera beresi. Akui supaya apa? Iblis tidak punya akses untuk mendakwa kita. Ya. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Perhatikan ayat ini. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kaki Kristus itu di mana? Kepala apa tubuh? Halo, dijawab dong. Kaki kaki Kristus itu di kepalanya apa di tubuhnya? Oh, tak tunggu. Belum dijawab. Enggak, saya terusin. Tubuh, Bu. Tubuh, Bu. Tubuh, Bu. Kamu tubuhnya bukan? Ya. Dapat enggak? Dapat enggak? Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Katanya kamu tubuhnya, Yesus kepalanya. Berarti segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakimu. Kamu bisa menginjak ke iblis yang berusaha untuk menghabisi masa depan. Kamu bisa menginjak iblis yang berusaha untuk menyabotase kesehatan. Kamu bisa menginjak iblis yang berusaha untuk membatalkan agenda Papa atas hidupmu. Kalau kakimu tidak kau pakai untuk menginjak iblis, kamu diinjak-injak iblis. Makanya jangan heran. Ada orang yang diikat dengan narkoba, judi online, kemudian perzinahan. Itu hidupnya diinjak-injak oleh iblis. Dia nggak ngerti bahwa jati dirinya sebagai anak Allah, sebagai tubuh Kristus,
yang mana segala kuasa itu sudah ditaruh di bawah kakinya. Tubuhnya, kita semua adalah tubuhnya. Kaki berada di tubuhnya. Dengan catatan. Apa? Kamu punya pikiran Kristus. Ini logikanya kan masuk toh. Kenapa kamu harus tidak boleh memikirkan pikiran yang sia-sia? Efesus 4 ayat 17. Manusia baru. Ini kalau saya ngomong kayak gini ini selalu ini posisi kita manusia baru ya. Manusia baru. Pikiranmu itu tidak boleh sia-sia. Hatimu nggak boleh dekil. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan selesai itu tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Kemudian kalau kamu dulu suka mencuri jangan mencuri lagi. Posisimu tuh harus sudah menjadi manusia baru. Manusia baru punya pikiran Kristus. Baru engkau jadi tubuhnya Kristus. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia baru menerima keselamatan. Tapi belum tentu dia menjadi manusia baru. Saya ulang. Orang yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia baru menerima keselamatan. Ya, dosanya diampuni. Dia percaya Yesus, nanti masuk surga. Tapi kan mati saya masih lama tuh. Tapi belum tentu dia menjadi manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru? Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu. Pikirannya nggak sia-sia. Pikirannya diselaraskan dengan firman Tuhan. Imajinasinya tentang firman. Itu baru dia menjadi manusia baru. Baru dia dilahirkan kembali. Makanya saya bilang, ada begitu banyak orang yang sudah dikubur, tapi belum pernah jadi manusia baru. Kenapa? Ya dia cuma percaya Yesus, tapi pikirannya masih sangat duniawi. Marah, kepahitan. Betul nggak? Pikirannya tuh nggak mau diselaraskan dengan firman. Nggak percaya sama firman. Nggak percaya. Menurut dia firman itu hanya untuk pendeta-pendeta yang sedang ngajar firman. Ya, jadi tolong nanti rekamannya diulang-ulang ya. Sampai Bapak Ibu paham. Supaya bisa mengajari banyak orang di sekelilingmu yang sangat sulit untuk mempercayai firman. Bagaimana dengan orang yang suka mendeklarasikan firman, tapi kelakuannya tidak selaras dengan firman? Hayo itu melakukan hal yang sia-sia. Itu seperti orang merapal. Dia pikirannya harus selaras dengan firman yang dia deklarasikan. Misalnya, dia mendeklarasikan tentang berkat. Ya kan? Wah, diberkatilah aku di kota, diberkatilah aku di ladang, diberkatilah segala usahaku, apapun yang aku sentuh jadi besar, aku menjadi kepala bukan ekor. Tapi dia nggak taat, nggak mengasihi istrinya. Ngomel-ngomel terus sama istrinya, pelit sama istrinya, menipu istrinya. Menjadi pelaku firman nggak? Tidak. Waktu dia mendeklarasikan firman, jadi nggak? Tidak. Karena apa? Firman berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala ketetapan. Melakukan tuh. Lah kalau dia tidak melakukan, enggak ada berkah. Mari membaca firman. Jangan sepotong-sepotong. Jangan apa sih ya? Ngikut-ngikut. Oh, pendetanya suruh deklarasi.
Nah, tapi kamu deklarasi dosamu jalan terus. Beresi dulu caramu berpikir. Beresi dulu kelakuanmu. Imajinasimu, pikiranmu. Selaraskan dengan firman. Yang bukan firman nggak boleh masuk. Firman. Kamu mendeklarasikan firman. Maka apa yang kau deklarasikan itu terjadi. Ya, karena apa? Ketika engkau memiliki pikiran Kristus, engkau menjadi satu dengan Kristus karena engkau tubuhnya. Dan segala sesuatu, ayat 22, Efesus 1:22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Ya kan? Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sekali lagi, kenapa banyak orang tidak bisa mempercayai firman? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Balik lagi ke Yohanes 3, toh? Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kalau apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Yesus berkata kepada perempuan Samaria, akulah air kehidupan. Firman-Nya itu seperti air. Roh, apa itu roh? Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Itu harus Bapak Ibu minta dan aktifkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 7 api roh Tuhan ada dan aktif di dalam diriku. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Aku aktifkan di dalam nama Yesus. Aku dilahirkan kembali dari air dan roh. Firman mempengaruhi cara berpikir saya. Firman mempengaruhi saya berkata-kata. Firman membersihkan hati nurani saya. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hidup saya dipengaruhi oleh firman. Maka saya masuk ke dalam dunianya Tuhan. Dimensi alam roh. Yang pagarnya benar. Banyak orang masuk ke dalam dunia roh, pagarnya salah. Ya kan? Itu rentan mengalami penyesatan. Pelan-pelan, ambil nafas, terima itu. Ini menjadi modal kita di awal tahun 2025 ya. Bapak Ibu memahami ini kayak ada pengharapan semangat gitu loh. Aku ngerti sekarang. Gitu toh? Tuh enggak? Ngerti aku kemarin tuh aku bulat muter-muter bingung rak karuan. Kayak mana sih memahaminya? Sekarang aku ngerti. Yang belum ngerti nanti rekamannya diulang lagi. Ya, yang belum paham. Kenapa banyak orang lebih mempercayai apa kata dokter daripada apa kata firman? Jadi kita paham kan? Karena dimensi alam rohnya belum kebuka. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya tuh ada 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Dia sangat mempercayai tentang jiwanya. Makanya kan Yesus tuh menyelamatkan jiwa. Kan? Jiwanya yang isinya apa? Logika, pikiran, perasaan. Lawang saya ini memang sakit cenut-cenut kok. Lawang dokter itu juga mengatakan bahwa saya stadium 3.
Ya memang saya sakit cancer kok. Dia tidak mengambil yang roh, bahwa oleh belur-belurnya kamu sudah sembuh. Itu loh, ya Pak. Kamu tidak bisa mempercayai bahwa kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Mana buktinya? Buktinya aku masih sama kok. Aku terima Yesus masih sama. Penderitaanku masih banyak. Utangku masih numpuk. Aku sudah terima Yesus. Jiwanya blokir. Pikiran, perasaannya sangat kuat. Emosionalnya, emosinya, intelektualnya sangat kuat. Saya di awal tadi berkata, antara tubuh, jiwa, dan roh. Itu tidak bisa connect. Roh ya roh. Kamu mau mengaktifkan roh di dalam dirimu, engkau harus pakai firman yang adalah roh. Mau percaya, mau tidak percaya, kondisimu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa banyak orang tidak percaya bahwa berkat ini akan datang kepadamu apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia apa yang dikerjakan. Mana buktinya? Buktinya dompetku masih kosong. Kenapa dompetnya masih kosong? Pikirannya tidak mau diselaraskan dengan firman. Pikirannya tertuju kepada dompet yang masih kosong. Pikirannya tertuju pada apa kata orang. Ekonomi tahun 2025 memang sulit. 2024 sulit, 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 sulit. Kamu tidak mempercayai bahwa kamu anak Allah. Kamu tidak mempercayai bahwa burung pipit saja dipelihara, apalagi anak. Logikanya terlalu jalan. Sehingga dia tidak bisa mengalami dimensi alam roh. Bahkan dia juga tidak bisa mempercayai ketika Yesus berkata, kamu akan mengerjakan hal-hal yang aku kerjakan. Yesus kan berkata begitu ya. Bahkan lebih besar daripada yang pernah aku kerjakan. Banyak orang tidak mempercayainya. Dan berkata, aku kan bukan Yesus. Senangnya ditambah-tambahin sendiri gitu loh firmannya. Betul nggak? Lu Yesus sendiri yang berkata gitu kok. Kalau saya tinggal percaya aja. Oke Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah kau kerjakan. Percaya aja. Walaupun sekarang belum melakukannya. Tapi minimal. Seperti saya sampaikan. Ya, dulu Tuhan nggak bikin Zoom. Kita bikin Zoom. Berarti lebih besar. Minimal. Ya kan? Dulu Tuhan nggak bikin video call nyembuhin orang. Mesti datang ke sana. Ya kan? Jalan kaki pula. Lu kan sekarang aku aja bisa doain Ellen yang ada di Pontianak sana. Oh, tak dalam nama Yesus dan dia mengalami kesembuhan, dia mengalami breakthrough. Yesus enggak lo dulu. Mesti jalan kaki. Jadi pemahaman tentang roh, jiwa, dan tubuh akan membuka dimensi alam roh kita sehingga kita bisa mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Alam roh tidak bisa dilihat secara nyata atau dirasakan. Maka satu-satunya jalan adalah dengan mengerti secara akurat kebenaran rohani melalui firman-Nya. Terima saja firman Tuhan, percayai 100%. Maka engkau sedang masuk ke dalam dunianya Tuhan yang adalah roh. Memang Bu Ana sudah sering mengatakan ini, tapi banyak yang belum paham walaupun sudah diulang. Kenapa? Nah itu kabel itu loh. Putus nyambung, ya.
Karena apa? Jiwanya terlalu berfokus kepada hal-hal dunia. Apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya. Dia lupa bahwa dia punya mata rohani. Ya. Jika engkau ingin mengetahui seperti apa rohmu, maka engkau akan menemukannya di dalam firman Tuhan. Engkau tidak bisa mengandalkan emosimu atau persepsimu. Firman Tuhan adalah patokannya. Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Firman Tuhan itu akan memantulkan dengan sempurna siapa diri kita yang sesungguhnya di roh. Eh, Maksudnya gini ya, kita ini nggak bisa berkata gini, ini nih, ini gini ya, kita tuh nggak bisa ngomong gini. Seandainya saya diberi kuasa oleh Tuhan, maka saya bisa ngusir setan itu yang sekarang agak di depanku tuh. Wah, setannya gede banget, menjijikkan. Wah, dia kayak kulihat. Wah, dia seandainya Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Loh, kamu nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Kenapa? Loh, kebenarannya di Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20 kan berkata, kalau kamu percaya sama Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai kamu, akan mengusir setan. Nah, kebenarannya ngomong kayak gitu. Mau kamu percaya mau tidak. Waktu kamu melihat setan di depanmu dan kamu mengatakan seandainya saya diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, itu berarti apa? Engkau tidak mempercayai apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kamu percaya Yesus, kamu mengusir setan. Kamu mau mengusir setan atau tidak? Kebenarannya bahwa kalau kamu percaya sama Yesus, kamu pasti mengusir setan. Bagaimana melihat manusia rohmu adalah lewat firman. Manusia rohmu kekanak-kanakan atau kerdil kelihatan dari firman. Takut bu, takut bu. Wah, itu bu, di depan saya ada setan. Saya bisa melihat manusia rohmu. Dari apa? Firman toh. Makanya kemarin yang di Desember ini saya bilang bahwa firman itu cermin rohani untuk melihat keberadaan manusia rohmu. Para suami dengerin ya, bapak-bapak. Ya, mungkin banyak yang laki perempuan, tapi sampaikan ke bapak-bapaknya. Suami-suami kok nggak bisa berkata, oh seandainya saya diberkati berlimpah-limpah, saya akan membelikan istri saya ini, ono, ini, ono. Ya, cara berpikirmu terbalik, bapak-bapak. Supaya kamu diberkati. Hai suami-suami, kasihlah istrimu. Kayak gitu tuh. Ayatnya di mana? 1 Petrus 3 ayat 7 tuh. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagai kaum yang lemah pewaris kerajaan. Supaya doamu tidak terhalang. Doamu tidak terhalang. Diberkati tuh. Kuncinya suami-suami supaya diberkati hidupnya. Mengasihi istrinya. Bukan diberkati dulu baru dia mengasihi istrinya dengan memberikan ini. Kebalik-balik. Nggak percaya sama firman. Karena logikanya sangat jalan. Wah, kerja mati-matian. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai di rumah masih ngomel-ngomel marah. Santai saja bapak-bapak. Lakukan saja firman. Percaya. Pasti engkau diberkati.
Ya kan? Jadi, mengapa orang susah melakukan firman? Yang pertama, dia belum memahami dimensi manusia terjadi tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, belum kebuka dimensi alam rohnya. Bagaimana supaya dimensi alam rohnya kebuka? Bukan kamu oles-olesi minyak, terus minyak, terus. Bukan kamu nengking-nengking. Bukan kamu perjamuan kudus setiap hari. Perjamuan kudus setiap hari. Saya khawatir Bapak Ibu tidak menghormati tubuh dan darah Yesus menjadi rutinitas biasa. Tolong dihormati tubuh dan darah Yesus. Ketika engkau mengambil perjamuan kudus, jangan rutinitas. Engkau menjadi agamamu. Hormati itu. Bahwa itu tubuh dan darah Yesus. Bagaimana supaya dimensi alam rohmu terbuka? Engkau mulai memperhatikan dengan seksama setiap firman Tuhan. Oke? Yang keempat, pastikan engkau dilahirkan kembali. Kalau engkau masih manusia lama, wah sampai kapanpun. Engkau nggak bisa menikmati yang dimensi alam roh itu ya. Sekali lagi, beda antara menerima keselamatan dan dilahirkan kembali ya. Diselamatkan adalah perubahan dari dulunya selalu kalah secara mental, terus kemudian dia mulai percaya pada firman, dan dia mulai hidup dalam damai sejahtera. Makanya kalau orang habis terima Yesus, kalau ditanyain bagaimana sekarang rasanya setelah kamu terima Yesus, ayem, damai, seneng hatinya. Cuman itu toh, ya toh? Tapi belum tentu dia mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu adalah proses jiwamu yang benar-benar diselamatkan. Pikirannya mengalami pembaharuan dan itu butuh proses. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau kita mau diskusi? Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu nanti yang akan onsite di Nusa Kambangan, saya minta untuk stay dulu di Zoom ya, karena saya akan membagikan sesuatu untuk kita semua. Bapak Ibu yang tidak ikut di onsite Nusa Kambangan, saya minta dukungan doanya ya buat KKS yang nanti tanggal 18 Januari akan onsite di Nusa Kambangan. Kalian yang stay di rumah, doakan kami. Ketika engkau berdoa, engkau sama hadir di Nusa Kambangan juga. Ya, kami akan mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di sana, karena itu perintah Tuhan. Kita akan sampaikan firman onsite dan juga akan bagikan beberapa yang mereka butuhkan seperti obat-obatan. Thank you untuk yang sudah menabur. Pasti taburan akan berbuah lebat. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Atau kalau tidak ada yang bertanya cukup jelas, saya close. Butuh direnung dulu Bu, supaya saya paham, nanti baru saya bertanya. Oke. Hari Minggu datang ya yang di Semarang dan sekitarnya. Yuk, siapa yang mau bertanya? Malam, Bu. Hai Linda. Nah, tumben kau ikut lah. Kangenlah sama kamu. Aku lagi di Makassar, Bu. Hujan deras nggak dengar. Oh, di Makassar. Bu, mau nanya, Mm-mm. kalau jiwa itu kan pikiran, emosi, perasaan ya. Mm-mm. Nah, bagaimana memulihkan jiwa, Bu? Bagaimana memulihkan jiwa? Kamu Iya, harus mempercayai setiap firman Tuhan, Lin. Jadi
Eh, yang harus kuat adalah rohmu, bukan jiwamu ya, Linda. Iya, Bu. Kan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Iya, Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kamu harus memastikan bahwa rohmu lebih kuat daripada jiwamu. Bagaimana supaya rohmu lebih kuat dari jiwamu? Kamu harus mempercayai 100% setiap firman Tuhan. Apapun yang ditulis, apapun yang disampaikan hamba Tuhan, bahwa kalau itu firman, kamu harus mempercayai, yes, amin. Tidak perlu kamu pikir. Kamu percayai aja. Kamu percaya penuh. Misalnya gini, misalnya gini. Kamu ketakutan, itu kan di jiwa ya. Kamu cemas, itu kan di jiwa ya. iya, iya. Cemas, takut itu di jiwa. Kamu harus ambil Alkitab dan ambil ayat-ayat tentang Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban kan gitu kan? Iya, iya. Di 2 Timotius 1 ayat 7 itu kan ya. Nah, itu yang harus eh, kamu pakai untuk menghancurkan segala ketakutan di jiwamu. Misalnya lagi gini, jiwa mengatakan gini, perasaan lah, perasaanmu tuh mengatakan gini. Oh, dosamu tuh kebanyakan, Lin. Dulu masa lalumu begini-begini. Kamu harus segera mengambil firman dan berkata, memang, please, dosaku banyak. Tapi firman Tuhan berkata, kalau aku mengakuinya, maka Allah itu setia dan adil. Dan dia akan menghapus semua dosa pelanggaranku. Karena aku mengakuinya. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi buru-buru kamu mengambil firman untuk menghancurkan pikiranmu, jiwamu yang didakwa oleh iblis tadi. Atau yang jiwamu menggembara kemana-mana, sehingga kamu mendengar suara-suara yang itu tidak sejalan dengan firman. Kamu harus segera mengambil firman. Itu Iya, caranya Bu. memulihkan jiwa. Dan itu tidak boleh yang kamu pasif ya. Nunggu Bu Ana, nunggu hamba Tuhan mendoakan, tidak boleh. Karena iman seorang itu sendiri-sendiri dengan Tuhan. Tidak boleh nebeng wifi orang. Harus sendiri-sendiri dengan Tuhan. You mesti akeh wong setiap orang kan punya Alkitab tuh. Ya, makanya saya beri saran kepada Bapak Ibu semuanya, perbanyak baca firman, kurangi lihat TikTok, lihat apa Instagram atau TV yang itu tidak membangun manusia rohmu. Ya, gitu Lin. Kamu kapan balik? Kita mau ada Polda loh tanggal berapa itu? Apa, Bu? Kamu kapan balik ke Jakarta? Kan kita ada Hari pelayanan di Polda. Selasa, Bu. Nanti kita ada pelayanan di Polda toh? Iya, iya, Bu. Kamu ada yang nanti. Belum tentu. Ya udah, gitu ya, paham ya? Hai Iya, Nina. Bu. Halo Nina. Kangen lah Bu Ana sama Nina. Oke, baik-baik ya. Udah paham ya, Ya, Lin? Udah paham ya? ya, Bu. Udah paham. Oke. Selanjutnya, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ibu, izin tanya, Ika, selamat ulang tahun Ika. Yuk semua berkata, sampaikan salam selamat ulang tahun Ika. Hari ini dia ulang tahun. happy birthday. Ikannya yang membuat flyer-flyer kita yang di Zoom ya keren-keren itu ini bikinannya Ikan. Nah, ulang tahun ya sayangku. Ya, Ya makasih. gimana? Ibu, tadi anak saya jadi dibawa berobat Hmm, terus? alternatif. Hmm, Jadi saya itu 1 lawan 2 karena dia sama nenek dan tantenya. oke. eh aku udah dikasih tahu, nanti kasih ini, minumin ini, anu sampai 21 kali datang katanya. Cuman saya nggak mau melakukannya
Mm-mm. Konsekuensinya mungkin saya bisa dimusuhin. Mm-mm. Ah, terus saya baiknya gimana, Bu? Itu memang repot ya, karena kamu kan masih tinggal dengan mertua ya. Mm-mm. Kamu berdoa, kamu mengimajinasikan, kamu batalkan semua rancangan iblis atas anakmu. Ya, itu kan rancangan iblis tuh. Ya, berarti kan itu pakai alternatif, pakai kuasa kegelapan dan itu ya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kamu sebagai orang tuanya, kamu setiap hari, kalau berdoa jangan sambil marah ya. Ya, ingat kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu tandanya kamu terhubung dengan kerajaan surga. Nah, hidupmu damai aja dengan mertuamu, damai aja dengan saudara-saudaramu, damai. Tuhan, aku mengasihi mereka, aku memberkati mereka, aku mengampuni mereka. Tetapi hari ini aku membatalkan dan menghancurkan, menyobek-nyobek semua agenda iblis atas anakku. Parah. Kamu ngomong kayak gitu. Every minute. Setiap kali kamu ingat itu. Kamu batalkan di roh. Dan itu nanti tidak akan berjalan. Ya. Itu kan juga duit toh. Sekali kamu ke sana kan juga harus ngasih sama orang itu kan. Iya, eh, Ih, tapi kan rencananya mereka yang mau bawa kan ketika saya kerja. Jadi mereka mau bawa sendiri, Bu. makanya, mari kuat-kuatan. Mm-mm. Kuat-kuatan. Kamu tapi tidak boleh marah ya. Mm-mm. Kita tuh doanya menjadi tidak tajam karena seringkali kita terganggu dengan emosi, dengan marah dan kenapa sih kok keterlaluan amat ini? Enggak perlu seperti itu. Diam, damai sejahtera, dan kamu tinggal batalkan semua agenda itu. Kita lihat nanti. Enggak sampai 21 hari, mereka enggak akan bakal ke sana. Malaikat cegati, mereka tidak sampai ke sana. Cegati malaikat. Ini saatnya kamu mempraktekkan yang ilahi. Ya, saatnya kamu mempraktekkan yang ilahi. Kamu punya banyak malaikat. Kita semua punya banyak malaikat. Mari malaikat diorder kerjaan. Kalau malaikat kita nggak diorder kerjaan, dia balik ke base camp, rugi kamu. Nggak apa-apa. Ini Oke, adalah cara Tuhan untuk mendewasakan manusia. Berpikirnya harus cerdas tuh. Jangan terintimidasi sama iblis yang memang sudah ada di kakimu. Tadi kan? ya. Kamu adalah tubuh Kristus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kamu kaki Kristusnya kamu. Iblis, macam-macam kamu sama anakku. Hadapan langsung dengan Bapakku di surga. Lu ngajir dia, Pak Berani. Dan itu nanti pekerjaan kuasa gelap itu tidak bisa bekerja. Kamu tahu jamnya kapan, jam berapa dia dibawa ke sana. Sepanjang itu kamu terus berdoa. Ya, Bu. Kuat-kuatan. Ayah Mm-mm. pasti menang Yesus lah. Pasti menang anak-anak. Ya, Bu. Mungkin dengan peristiwa itu. Mertuamu. Ya tuh? Ya, nggak Hmm. apa-apa. Tertawa saja. Ketawa, tertawa saja. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, semangat Ika. Ulang tahunmu hari ini harus terjadi pembalikan keadaan. Ya, kamu baca di Mazmur 2. Itu Tuhan yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ketawain aja. Ya, terhadap orang-orang fasik itu ketawain aja. Bacaan yang tadi Efesus 1 tadi yang saya sampaikan. Renungkan. Oke, Bu. ada lagi? Ya, Bu. Ada lagi?
Ada lagi? Nggak ada? Ayo dong. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya close loh. Bu, boleh malam Bu. Bu mau Ya, nanya, Lin. kalau yang Ibu maksud tadi itu untuk mengenal alam roh itu dikenal melalui firman Tuhan ya, Bu. Bisa Betul. jelasin ulang ya, Bu. Iya. Kamu bisa melihat dimensi alam roh itu lewat firman. Oh, Hanya lewat firman. Hanya lewat firman. Dan itu alam roh yang benar ya. Alam roh yang benar itu lewat firman-Nya. oh, Itu ayatnya di mana? Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat. Ya, ya kan? Coba kamu baca itu Yohanes 6 ayat 63 apa bunyinya? Bentar, Bu. Ah, Bunyinya apa? bentar, Bu. Yohanes 6, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, iya, kamu masuk di dunia roh itu ya pakai perkataan Yesus sama firman. Nah, kalau kamu itu emosional, marah, perbuatan daging, kamu nggak bisa masuk dimensi alam roh. Kalau kamu masuk dimensi roh dengan marah-marah, pintunya salah. Pintunya kepada roh-roh yang berhubungan dengan iblis-iblis tadi loh. Paham ya? Kalau kamu pengen ketemu dengan dunianya Tuhan, kamu harus pakai firman. Tapi kalau engkau marah, berzina, bohong, dusta, perbuatan daging, kamu juga masuk dimensi alam roh, tapi dimensinya iblis. Begono, begitu. Itu ya. Ada lagi? Paham ya? Makanya kalau saya kan ngomong kan, lu ini banyak pendoa-pendoa yang berkata tentang karunia penglihatan, tapi kelakuannya kayak setan ini, waduh, cilaka nih. Iya kan? Betul nggak? Betul nggak? Dia ngomong masalah dimensi alam roh, tapi ngambil duitnya gereja atau korupsi atau selingkuh atau dia tidak menghormati suaminya, ya kan? Terus dia ngomong dimensi alam roh, alam Belgedes, nah itu, ya. Apa tuh Belgedes, Bu? Wis, pokoknya omong kosong lah. Nggak usah didengerin. Dia memang masuk alam roh, tapi dimensinya iblis, setan-setan, orang jahat. Wah, Nina mijitin mamanya tuh. Oke, ada lagi? Cukup jelas ya, Lin? Makasih ya, Bu. Ya, cepat balik ke Jakarta, kasihan suamimu lah. Iya, iya, Bu. Oke, Dai. ada lagi? Bu Ana, boleh tanya Bu Ana? Silakan, Pak Jody. Bu Ana mau tanya dong, kalau dalam pekerjaan, bolehkah saya pakai Mazmur 20 ayat 4 Bu Ana? Mazmur 20 ayat 4 bunyinya apa? Mazmur 20 ayat 4. Apa tuh? Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, Bu. Loh, boleh. Ini ya, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Pak,
Pak Jody, kamu itu akan berhasil, kamu akan beruntung. Tapi kamu tidak bisa yang namanya memakai firman itu hanya separuh-separuh. Hmm. Keberhasilanmu itu dipengaruhi oleh ketaatanmu. Ayatnya di mana? Coba kamu baca di Yosua 1 ayat 8 deh, Pak. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Mm-mm. Yosua 1 ayat 8. Ketemu enggak? Tuh dibaca tuh. Di layar sudah ada tuh. Oh, Janganlah udah ada. engkau lupa. Coba dibaca, Pak. Di layar ada tuh. Janganlah kau lupa perkatakan kitab Taurat ini siang dan malam engkau bertindak hati dengan segala. Iya toh. Iya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu Bukanlah siang dan siang malam malam, supaya supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. bagaimana engkau berhasil di dalam usaha dan pekerjaanmu adalah engkau merenungkan siang dan malam firman Tuhan dan bertindak dengan hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, toh? Hmm. Nah, sekarang, nih misalnya kamu sebagai suami, toh Pak, kamu bertingkah, misalnya ya katakanlah, marah-marah terus dengan istrimu, tidak rukun dalam keluarga, negatif thinking terus. Nah, itu kan berarti tidak melakukan firman. Firman yang mana? Coba baca 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Nah, ketemu? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya apa yang kamu deklarasikan tadi loh, Mazmur 20 ayat 5 tadi, itu kan doamu toh. Kalau kamu lagi deklarasikan berarti kamu seperti berdoa toh, Pak. Ya. Itu doamu tidak terhalang. Tapi kan bagianmu harus kamu kerjakan. Sebagai suami, kamu harus mengasihi istri. Sebagai kaum yang lemah, hormati dia. Walaupun banyak walaupunnya. Kerjakan saja. Kerjakan saja 1 Petrus 3 ayat 7. Maka usahamu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati. Saya tantang kamu untuk mengerjakan ini dan lihatlah sepanjang tahun 2025 berkat itu jadi bagian. Amin. Amin. Gak usah pusing-pusing pakai pengajaran yang aneh-aneh. Saja firman. Gak usah pusing. Wah, masuk dimensi alam roh tuh begini. Alah, wes pokoknya percaya sama firman, kamu sudah masuk di dalam dimensi alam roh. Gak usah kagum dengan orang yang punya karunia penglihatan. Oh, bisa ngelihat ini. Lah, kamu menjadi pelaku firman, kamu sudah masuk di dalam dunia roh yang itu lebih nyata daripada penglihatan-penglihatan mereka. Ya. Haleluya. Ya, amin. Amin. Amin, amin. 2025 usahamu diberkati ya. Amin, Bu. Karena logikamu sekarang lebih bisa diredam dan lebih kuat manusia rohmu daripada logikamu. Kamu lebih mempercayai firman. Logikamu tetap dipakai, tetapi yang menguasai engkau adalah firman. Saya mengajar tentang imajinasi, buka semua yang di bulan Desember ya. Dan yang di hari-hari ini nanti saya akan terus kupas tentang pikiran. Karena ternyata semua yang terjadi di dalam kehidupanmu sehari-hari ditentukan karena pikiranmu. Ya. Dikendalikan oleh pikiranmu. Makanya saya nanti hari Minggu membahas tentang pikiran Kristus. Bagaimana saya mendapatkan pikiran Kristus?
Iya Bu, karena kan kemarin-kemarin kan suka suka cemas-cemas Bu, tapi sekarang sudah semenjak baca firman sekarang sudah saya masa bodoh Bu, jadi fokus baca firman aja Bu. Jadi yang Betul. masalah-masalah saya biarin aja begitu. Biarin aja. Kamu mesti percaya pada ketetapan Tuhan. Dan imajinasikan semua firman yang kamu baca. Imajinasikan tuh isi pikiranmu bukan ketakutan, kekhawatiran, kekurangan. Bukan. Di dalam kerajaan surga tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan. Dalam kerajaan surga yang ada adalah kelimpahan. Nah, bagaimana kamu mengimajinasikan itu adalah pikiranmu kamu isi dengan firman. Jangan ditambahi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Firman saja. Saya bikin kaos, nanti siapa yang mau beli di tempatnya Mbak Upi atau siapa ya di KKS. Saya bikin kaos yang bukan firman dilarang masuk supaya ingat terus. Nah, kaos yang saya jual itu nanti untuk memberkati pekerjaan KKS di lapas-lapas. Ya. Ya Bu. Sekalian Oke. ngingetin diri sendiri. Iya. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, maju terus Pak. Yuk, aku Ya, berdoa buat Pak pasti. Jody di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun engkau sekarang yang sedang membuka usaha ataupun engkau sedang lagi mengusahakan bisnismu, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini pikiranmu, imajinasimu dipenuhi dengan firman Tuhan saja. Yang bukan firman dilarang masuk, semua ketakutan, kekhawatiran, aku hardik di dalam nama Yesus. Semua kecemasan, semua intimidasi iblis, kami hardik di dalam nama Yesus. Kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Dan kami adalah tubuh Kristus. Dan Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, pemilik segala kekuasaan baik di bumi di surga. Maka kami sebagai orang-orang pelaku bisnis, kami akan menguasai marketplace. Dan ketika kami diberkati, tugas kami adalah memperbesar kerajaan surga. Lewat KKS, lewat pemberitaan firman, lewat apapun Tuhan, kami mau berkolaborasi mengerjakan agendamu, dipakai sebagai duta kerajaan surga. Ketika kami diberkati, kami memperbesar kerajaan surga di bumi. Di dalam nama Yesus terjadi atasmu. Amin. 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 Ya. Makasih ya Bu. Sukses Pak, diberkati. Ya, Percaya aja. makasih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya close. Masih ada nggak? Sekali lagi, buat yang tinggal di Semarang dan sekitarnya, saya undang untuk hadir di ibadah KKS Semarang tanggal 5 Januari, hari Minggu jam 11 di Bukit Sari, ya, di rumah saya di Bukit Sari, bukan di Tengger ya. Tuhan kasih hadiah lagi sebuah rumah untuk kita pakai sebagai rumah pemulihan, rumah tempat ibadah. Di situ kita tidak akan mengganggu tetangga karena tidak punya tetangga. Tetangganya cuma satu. Tempat parkirnya luas dan kita bisa bebas di sana memuji memuliakan Tuhan. Terus kemudian yang di Jakarta dan sekitarnya kita akan ibadah tanggal 11 Januari di LAI, Gedung LAI Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, nanti saya belum tahu temanya apa, tapi yang jelas itu selalu bersambung ya, berkesinambungan. Oke. KKS juga akan onsite di Nusa Kambangan. Bagi Bapak Ibu yang tidak ikut hadir di Nusa Kambangan, doakan kami tim KKS akan berangkat ke Nusa Kambangan. Doamu menjadi sangat berguna buat kami semuanya, supaya jiwa-jiwa di sana benar-benar dibebaskan, dilepaskan dari ketergantungan narkoba dengan kejahatan ya, dengan keterikatan dengan kuasa kegelapan. Mereka benar-benar mengalami dilahirkan kembali lewat firman yang kita sampaikan. Kita juga akan bagikan obat-obatan. Mereka di sana butuh obat-obatan karena hari-hari ini cuacanya sangat tidak bagus.
Banyak yang sakit, kita bawa obat-obatan dan kita bawa kaos dan kita juga bagikan souvenir makan siang gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah rela menabur. Ketika engkau bermurah hati, maka engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Yuk, siapa yang mau bertanya lagi? Oh, tidak ada? Saya close ya. Saya Bu Ana. Oh iya, Bu Kim Hua. Iya, Bu Kim Hua di iya. mana? Di Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Iya. Ini kemarin cece saya yang di situ Bondo itu main ke cece saya yang di Madiun gitu loh, Ibu. Rumah saya asli saya kan di situ Bondo. Cece saya tuh numpang sama saya gitu loh, Bu. Di rumah saya dia buat toko di pekarangan saya gitu, Bu, di halaman rumah saya gitu. Kemarin ke Madiun ke cece saya menfitnah saya gitu. Katanya, kamu jangan kumpul sama Kim Hwa, orangnya itu jahat, seperti ini, seperti gitu, katanya. Kenapa cece saya kemarin telepon saya, langsung dia bilang, aku loh suruh keluar dari rumahmu, katanya. Karena kamu orangnya bosenan, kamu jahat, katanya. Terus saya nggak bisa jawab gitu loh, Bu Ana. Saya diem aja gitu. Padahal yang cece saya yang bukan saya yang nawari, dia sendiri yang minta tempat di sana. Saya kasih cuma-cuma gitu loh, Bu Ana. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa kalau saya diam aja gitu. Enaknya gimana ya, Bu Ana? Enaknya, Iya, Bu, saya dengan cece saya tidak seiman, Bu Ana. oke. Itu. Sekarang enaknya Ibu harus mengaktifkan yang ilahi. Ya, caranya Iya, bagaimana? Semua omongan orang atau kakak-kakakmu atau saudaramu yang menyakitkan, engkau iya. wajib mengampuni. Iya, Nggak Bu. usah dibalas, nggak usah dibahas. Iya, Sing saya waras diam aja. ngalah, ya. Sing Iya, waras ngalah. Engkau berfokus saja kepada apa kata Tuhan, fokus saja. Nggak usah banyak bicara, tetapi beresi pikiran ibu, beresi hatinya ibu yang penuh luka, beresi sesuai iya. firman. Terus kemudian engkau doakan mereka. Tuhan, aku memberkati mereka yang memfitnah saya. Aku memberkati kakak-kakakku. Selamatkan mereka Tuhan. Amin. Kasihan loh Tuhan kalau mereka masuk neraka. Ampuni Tuhan dan aku juga mengampuni dia. Wes tidak usah dibahas semua perkataan-perkataan yang Iya, bukan firman. Tidak usah dibahas. dibahas. Puji Tuhan saya kemarin diam aja, Bu Ana. Saya tidak jawab, merah biru tidak jawab. Begitu. Tapi tidak boleh yang namanya nggak jawab tapi hatimu sakit. Tidak boleh. Tidak boleh sakit hati, ya. Nggak Benar. boleh. Nanti kena Enggak. cancer, kena sakit darah Iya, tinggi, dan benar, benar. lain-lain. Iya, Rugi. iya. Makasih Bu Ana. Ya, Bimbingan satu. tetap semangat, fokus sama firman, melakukan Amin. firman. Amin. Ya, Terima kasih Bu Ana. oke. Berkati. Lagi? Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu Ana. Iya, Bu Titin. Silakan. Ya, eh, Bu Titin di saya mana? ya Tinggal di mana? Makassar Bu Ana. Iya, di Makassar. Kita lihat Iya. di Makassar. Gimana? Ini Bu Ana, saya kan dari kecil saya masuk ke Malaysia tahun 84 Bu Ana tahu. Hmm. Lepas itu saya sampai 2019. Mujizat Tuhan memang luar biasa Bu Ana. Saya pertama masuk Islam tahu. Hmm. Lepas saya dapat dukungan dari cici saya Kiva sama Ilim. Terus, Lim tuh yang di Bandung. Deborah Lim. Ya, Deborah tuh dia kasih dukungan terus Bu anak, ayo Vicky, ayo, ayo pergi ke Tuhan Yesus. Luar biasa Bu anak.
tahun 2019 saya langsung ikut, langsung masuk saya Bu Ana. Luar Hmm. biasa, Tuhan mengambil lagi saya. Hmm. Terus? Saya senangnya Bu, minta ampun Bu Ana, saya senang sekali Tuhan mengambil saya. Gitu. Saya tahun 84 sudah di Malaysia sampai 40 tahun saya Bu Ana. 40 tahun? Iya, 2019 saya baru menetap di Jawa. Oke, terus? Ya, Cece saya yang memperkuat. Dia sabar membimbing saya tuh Bu Ana. Cece saya Kim Fua ini. Gimana deh caranya saya mau masuk gitu. Mau memuji Tuhan gitu. Ibu Iya. lebih banyak sekarang untuk belajar firman ya. Iya, iya Bu Ana. Iya. Dan ketika Ibu membaca firman, tolong direnungkan untuk mengganti semua pikiran-pikiran yang Iya. bukan firman itu diganti Iya. semua pakai firman. Iya Bu Ana. Karena gini, ada banyak kejadian dulu Kristen, terus meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, Iya. melalang buana, terus karena begitu banyak penderitaan dia masuk lagi kembali ke Tuhan Yesus, tapi dia kembali lagi keluar lagi bolak-balik seperti itu. Karena apa? Belum dilahirkan kembali. Dia hanya percaya sama Yesus, bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum dilahirkan kembali. Cara berpikirnya belum diselaraskan dengan firman. Makanya kenapa saya perintahkan untuk mendisiplinkan pikiran kita dengan firman. Iya Bu Ana. Itu nanti Ibu akan mengalami Tuhan nyata. Karena rupanya pikiran kita ini menentukan hari-hari kita. Ya. Iya Bu Ana. Makasih Bu Ana. Ya, terus setia Ya. belajar firman Tuhan, karena waktu Ibu belajar firman Tuhan, Ibu sudah masuk ke dalam dimensi alam roh, tapi dunianya Tuhan, bukan Iya. dunianya setan. Iya. Bagaimana dengan orang-orang pemarah, pemfitnah? Mereka masuk dunianya setan. Iya, iya Bu Ana. Iya. Jadi bagi orang-orang pemfitnah, bagi orang-orang pecina, ya udah nggak usah, udahlah nggak usah fokus ke situ. Biarin aja, wong mereka memang dalam dunia yang berbeda dengan dunia kita. Iya, Ya, iya Bu Ana. Iya Bu Ana. Makasih Bu Ana. terus ya Bu Titin. Iya Bu Ana. Kalau ada apa-apa WA aja. Kalau Oh iya, mentori di WA saja. iya Bu Ana. Terima kasih. Ya, dan berkati. Ada lagi? Sinta Bu. Sin? Iya Bu, Sinta tuh mau cerita ini sih. Ya, ya sih beberapa hari ini tuh ya saya tuh ya sempat, aduh Tuhan, kok eh, saya sempat khawatir gitu loh. Ini masih musim liburan, kata Sinta tuh. Eh, sedangkan saya tuh kalau musim liburan kan susah buka PO tuh Bu. Orang kan masih pada liburan. Saya cuman pakai iman saya Bu, cuman saya pakai iman saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya orderannya. Saya doa Bu, itu saya pakai iman Bu, saya doa pagi itu. Tapi puji Tuhan loh Bu, ya memang saya ngalamin Tuhan itu nyata tuh itu. Habis saya itu ya selang 2 hari Bu, saya pulang dari pasar hari ini. Saya tahu-tahu di WA saya ada yang langsung pesan, sampai buat hari Senin juga ada yang pesan. Teman saya juga tiba-tiba itu, Sinta, saya mau pesan bawang goreng ke kamu, Je. Mana aja ngomong kayak gitu, dia dia ngingetin saya gitu loh Bu. Ya bener-bener kuasa doa tuh memang ada sih, saya ngalamin sendiri gitu loh Bu. Kuasa pikiran. Oh pikiran. Itu kan dari pikiran. Kamu bisa berdoa. Betul nggak? Jadi Iya sih kamu Bu. mendisiplinkan pikiranmu tidak dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Iya tadi saya awalnya takut Bu, cuma sekarang mulai saya tuh ada berserah aja lah sama Tuhan lah. Saya pastilah Tuhan kasih jalan ke saya tuh. Buktinya Nah, istilahnya sekarang kalau gini Sin,
pikiranmu depresi, pikiranmu takut cemas. Aduh, ini liburan, aduh, ini sepi, aduh, ini kan pikiran toh. Iya. Pikiran, perasaan, emosi tuh. Itu akan menentukan hidupmu ya, ya sepi sesuai yang kamu pikirkan gitu loh. Udah enggak? Iya Aduh, betul. ini gimana ya nantinya kalau kayak anak-anak kayak gimana yang mulai anakku sudah mulai kuliah. Aduh, nanti kamu mulai takut, mulai cemas dengan kondisi keuanganmu, maka kamu sedang menciptakan kekurangan atas anakmu. Itu loh, bahayanya pikiran. Mas Tetapi matiin ketika, ya? Kamu nggak kedengeran? tapi ketika pikiranmu berkata, burung pipit saja dipelihara, aku mau taat dan setia, maka segala berkat itu sudah disediakan. Kamu pakai pikiranmu dengan firman. Kamu sedang menciptakan masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Sesuai firman, sesuai pikiran Tuhan. Mudah enggak? Tapi kalau kamu takut, khawatir, cemas, nanti biaya, nanti biaya. Itu bukan firman toh. Kamu sedang menciptakan hidupmu hari-harimu dengan ketakutanmu, bukan dengan firman, bukan dengan ketetapan Tuhan. Tapi ketika saya mengucapkan, Diam. aku pandai, anak-anakku cerdas, mereka sehat, mereka diberkati. Saya memakai atau menciptakan masa depan anak-anak saya sesuai pikiran Tuhan. Maka yang terjadi, ya pikiran Tuhan. Udah enggak? Udah. Sebetulnya masalahnya kan semua orang tuh di sini, nah, pikiran. Jiwa. Oke? Sekarang gini contohnya lagi kamu, Sin. Aduh, suamiku kok gini, amat dia suami kok gini. Kamu berpikir negatif terus tentang suamimu, maka suamimu negatif. Tapi ketika kamu berpikir suamiku adalah imam yang diberkati, dia akan bertanggung jawab, dia akan menjadi ini. Walaupun kamu melihatnya belum terjadi, tapi kamu terus mengimajinasikan, mengucapkannya. Kamu mendoakan suamimu, kamu mengimajinasikan suamimu, suami baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang diberkati. Kamu mengimajinasikan, bukan ditambahin ngomel-ngomel. Kamu kenapa kerja? Itu bukan firman. Kamu sedang menciptakan sesuatu yang bukan firman. Dan apa yang kamu ucapkan yang bukan firman terjadi. Makanya tidak ada perubahan atas suami atau kondisi apapun yang sedang kamu gumulkan. Karena disertai dengan omelan tadi loh. Apa yang kamu ucapkan itu menciptakan sesuatu di alam roh. Hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Saya ini belajar disiplin dengan apa yang saya ucapkan ya. Walaupun kadang-kadang itu emosi gitu ya. Ketika saya, waktu kemarin kejadian beneran ya, waktu Natal, malam Natal. Saya cuman ngomong gini, kalian niatin musik ya, latihan yang baik ya, sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan kalau untuk Tuhan. Jangan kasih asal-asalan kalau untuk Tuhan. Kalau kalian asal-asalan kita akapela saja. Bener loh, itu mati lampu. Mati lampu. Dan kita nyanyi akapela. Nggak pakai iringan musik, nggak ada lampu. Tanggal 24 Desember kemarin benar-benar akapela. Itu 10 menit atau 15 menit. Tapi habis itu saya bertobat sungguh-sungguh gitu kan, ampuni aku Tuhan. Ini benar-benar bilang aku nggak boleh emosi, nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ampuni aku. Nyala lagi lampunya dan kita terus lanjut worship gitu. Hati-hati. Pikiran kita, mulut kita tuh menciptakan sesuatu. Oke? Nek kamu sudah percaya firman, enggak usah ditambahi omelan, enggak usah ditambahi emosi negatif. Progres ya, Sin? Amin ya Bu. Iya. God bless. Ada lagi? Ada lagi?
Bu mau nanya, Bu. Mulai dipraktekkan ya. Ya, Nanya, akan. Ellen. eh, kalau gimana caranya kita mau, jadi orang yang saya ajakin ngomong itu dia lebih senior daripada saya. Jadi dia dia seorang pendoa, tapi karena saya tahu maksudnya posisinya itu tuh keluar, maksudnya tuh belum sepenuhnya karena saya ngikutin ibu, jadi saya akhirnya tahu bahwa Lebih dia pinter itu ya kamu. bukan saya lebih pintar, tapi saya jadi tahu gitu loh, maksudnya posisi dia berarti dia masih setengah-setengah gitu. Setengah-setengah kompromi ya. Ya. Terus Tuh. Nah, caranya bagaimana ya, Bu? Maksudnya saya mau ngajakin dia, maksudnya maksudnya mau ngasih tahu supaya maksudnya posisinya itu tuh untuk sadar gitu loh, supaya dia bisa sepenuhnya. kayak firman. Misalnya, makanya kamu harus kasih contohnya. Soalnya dia posisinya lebih senior dan lebih tua kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Lagi kamu membicarakan apa? Loh, itu semuanya ada firmannya kok. Coba Ah, misalnya apa? kemarin kemarin kan dia lagi sakit di rumah sakit, terus Hmm. saya Hmm. doain gitu. Hmm. Nah, pada saat saya ngomong, maksudnya untuk eh, apa namanya? Karena saya dapatnya itu kalau dia itu ada roh khawatir, roh takut gitu di dalam diri dia. Jadi saya mau ngomong, maksudnya untuk mengingatkan dia, karena saya tahu dia seorang pendoa, pasti dia juga, maksudnya bergaul dengan firman. Saya cuma mau ingatin dia kalau Tuhan itu, maksudnya kalau kita khawatir, takut sama cemas itu termasuk dosa. Ah, Cuma pada saat saya eh, masuk ke situ, dia kayaknya ya 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 tahu 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 gitu. Jadi saya saya jadi ya ya ya. Saya langsung keder sendiri, Bu. Lah kamu datang ke sana kan untuk mendoakan. Enggak Enggak, usah saya lewat telepon, Bu. Saya lewat telepon. Soalnya nggak dia di usah. luar pulau, di luar pulau. Oh, ya udah, kamu langsung berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Itu kan Mazmur 107 ayat 20 kan. Kamu ucapkan itu. Oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Itu perkataan Yesus, oh, waktu dia menyembuhkan orang. Terus kalau ada yang sakit, firman Tuhan berkata, oleh si minyak mintakan ampun dan tubuhnya yang berbaring lemah akan dibangkitkan, dibangunkan. Itu firman toh. Kamu fokus ucapkan firman, mendoakan orang sakit pakai firman. Wis, mau dia menolak, mau dia menerima, terserah dia. Yang penting bagianmu kau lakukan. Hmm. Terus tidak usah disertai baper. Iya. Lah, iya tak, Lem? Hmm. Nggak usah baper, orang mau nerima mau enggak. Tugasmu cuma untuk mendoa. Itu aja. Hmm. Ellen, kalau Bu anak ini bentar-bentar baper, gimana ngurusi segini banyak orang? Nggak sampai kepikiran gimana sih, Bu, tapi saya jadi langsung waktu itu cuma detik itu aja saya jadi keder gitu. Nggak usah keder. Kamu tidak boleh minder karena kamu anak Allah. Kamu tubuh Kristus. Jadi kamu harus kembali kepada kebenaran, mengerti posisimu, mengerti jati dirimu sebagai anak. Itu akan menolong kamu supaya tidak keder. Ketika kamu berjalan di dalam kebenaran, kebenaran itu akan menjaga hidupmu. Tetap fokus kepada Tuhan. Keder itu berarti kamu mulai di alam roh mulai mendengar bisikan-bisikan iblis yang mengatakan, tuh kan, memang siapa kamu? Nah, itu kan juga Ya, suara. ya, ya, Tapi ya, kamu masuk dimensinya iblis, ya, ya kan? Kamu harus ya. kembali ke tracknya. Ada intimidasi bilang eh, dia kan lebih senior pasti dia. Lo belum tentu yang senior itu on track kok. Makanya kita belajar di KKS ini setiap hari selalu diingatkan ya untuk hidup di dalam kebenaran gitu. Jadi sekali lagi karena kita manusia roh,
Tubuh, jiwa, roh. Kamu manusia roh, saya manusia. Kita bisa mendengar dimensi alam roh. Iblis berkata-kata kita dengar. Roh Kudus berkata-kata kita dengar. Bagaimana supaya saya tetap on track di dalam rohnya Tuhan adalah mendisiplinkan dengan firman. Waktu yang kamu dengar itu bukan firman, berarti kamu kepleset masuk ke dalam dunia roh, dunianya setan. Udah ya? Itu bagaimana kamu menjaga hidupmu dalam relnya roh Tuhan, dalam roh, dalam dunianya Tuhan. Gitu. Adalah firman. Intimidasi, ketakutan, kecemasan bukan dari Tuhan. Kamu harus segera geser masuk ke dunianya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Oke? Makasih, Bu. Lanjut terus kamu Ellen dan Pak Jody ya. Aku berdoa menubuatkan kalian menjadi pasangan suami istri yang luar biasa dahsyat, dipakai oleh Tuhan, dipenuhi dengan roh Tuhan, roh hikmat, pengertian dalam segala sesuatu. Bisnismu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sapu bersih setiap yang bukan dari Tuhan. Open heaven terjadi atas bisnismu, atas pekerjaanmu, pelayananmu di dalam nama Yesus. Roh Tuhan menyertai hidupmu dan kau tetap rendah hati di dalam nama Yesus. Terjadilah atasmu. Amin. Makasih, Bu. Oke. Sudah jam 9, saya close ya. Tapi kalau masih ada lagi saya persilahkan. Yuk. Sebentar lagi, masih ada 9 menit. Silakan. Nggak usah malu-malu. Ada lagi? Bu Anggoro nanti Lampung tanggal berapa ya Bu Am? Bu Anggoro Plan Ibu tanggal tanggal berapa? 6. Tanggal 6. Tanggal 6. Titip Lampung ya. Baik. Nanti Bu Anggoro kalau sudah sampai di Bengkulu nanti Bengkulu dibukain sama Pak Abner. Baik. Jadi pegang 2 ya. Siap Ibu. Nanti awalnya memang saya ini dulu buka dulu, nanti selanjutnya Bu Anggoro. Pak Abner, mana Pak Baik Abner? Ibu. Ya, Bu. Nanti Siap, Bu. kalau Bu Anggoro sudah sampai di Bengkulu ya, Bengkulu dibukain. Ya, Bu. Oke, Bang Guru masih belum ke Bengkulu kan? Masih di Lampung kan? masih di Lampung. Tapi suaminya Siap, sudah di siap. Bengkulu. Oh ya, Bu. Ya. KKS akan memperluas di Sumatera, di semua orang dengar firman Tuhan yang benar ya. Oke Siap, ya. Bu. Nah, Pak Abner ada kesaksian, silakan. Enggak, Bu. Loh, kan kemarin habis dapat kesaksian lagi. Minggu ini nggak ada Oh, cerita. ini Bu, apa kemarin tuh ya dengar-dengar itu kan ini Bu, apa eh, eh, untuk kegiatan kantor itu katanya akan maju tanggal 17. Makanya saya berdoa lagi, Bu. Saya berdoa, tadinya saya mau niat untuk puasa kan, Bu. Tapi saya hanya berdoa, saya juga deklarasikan firman Tuhan kan. Karena saya dengar-dengar itu ada perubahan ke tanggal 17, ya saya ini tetap percaya dengan iman saya belum menyampaikan ke teman-teman KKS, tapi saya bergumul dalam doa saja, Bu. Dan Terus? puji Tuhan ternyata memang tidak ada perubahan, Bu. Cuma seliweran berita itu memang belum penentu itu tanggal berapa kan. Tapi saya kan juga minta sama Tuhan, saya juga rindu untuk melayani di NK bersama tim KKS yang ke sana, Bu, itu. Dan juga Bu, doakan saja Bu, barangkali tahun ini tahun 2025 kali istri saya akan ikut juga dalam pelayanan KKS, terutama untuk di Jakarta ya Bu ya. Amin. Awal bulan ini ya Bu. Doakan aja Bu, dukung dalam doa aja Bu. Hari ini Biar saya istri berdoa saya untukmu Pak Abner di terlibat dalam dalam nama pelayanan. Tuhan Yesus. Kegiatan Ya, kantor tidak diadakan tanggal 17 tetapi ya, digeser sebelum atau sesudah tanggal 16 dan 17 di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan. Para malaikat Tuhan bekerjalah supaya
digeser di dalam nama Yesus supaya Pak Abner Dalam- bisa ikut pelayanan di Nusa Kambangan. Kami berdoa Amin. juga untuk istrinya Tuhan. Dalam nama Yes. Yesus jamah ya Tuhan. Berikan haus dan lapar akan Engkau dan biarkan Yes. terus gabung di dalam KKS menjadi suami istri yang terus menopang berkolaborasi dengan ajaib dengan KKS di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Bu Ana. Thank you Pak. Ya, ada ini Pak, ada kabar Tenggarong. Tenggarong itu minta lapas anak-anak digabung. Mereka juga lapas anak-anak pengen juga dengar firman dari KKS. Nah, Oh, dan mereka minta juga diberi makan gitu kan ya. Loh saya bilang oke diberi makan tetapi dengan catatan ikuti link Zoom-nya. Jadi iya. di relay gitu ya. Penjara di mana? Tenggarong dan bersamaan saya menyampaikan di Tenggarong, bersamaan pula tuh penjara anak-anak ikut gitu loh. Oh, Nanti itu dari nanti supaya pihak sana makanannya atau dari pihak lapas oh minta supaya minta. penjara anak-anak kita urusi. Tenggarong atau Jogja Bu? Tenggarong. Tenggarong. Ya. Siap Bu. Tadi saya dapat kabarnya dari Bu Liping. Dari Bu? Liping. Oh Karena ya Bu, nanti saya koordinasi sama Bu ganti. Liping aja Bu. Ya, karena saya Ganti. baru tahu dari Bu Ana. Nah, tadi sore Memang saya untuk beritahu. hari Selasa Tenggarong ini siap Bu pelayanan Bu. Oke. Artinya KKS berita dari surga terus dinantikan oleh mereka. Mari semuanya bersiap-siap untuk menjadi pewarta firman ya. Jangan cuma Bu Ana, Bu Ati terus ya. Ellen ayo siap-siap bisa menyampaikan firman. Oke? Thank you ya Pak Abner. Sama-sama Bu. Ucapkan dan deklarasikan terus dan itu terjadi. Siap. Hati-hati pikiran kita itu menentukan hidup kita, menentukan hari-hari ke depan sepanjang 2025, ditentukan oleh pikiran kita. Pastikan pikiranmu dipenuhi dengan pikiran Kristus. Bagaimana mengaktifkan pikiran Kristus? Hari Minggu nanti saya sampaikan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang disingkapkan hari lepas hari kami semakin semangat penuh pengharapan oleh karena dahsyatnya dan ajaibnya firman yang terus kami pelajari Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bersemangat hari ini. Dan kami tahu bahwa sepanjang tahun 2025 sesuai dengan janji-Mu Engkau akan memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu, dan kami memilih untuk masuk di dalam dunianya Tuhan yaitu firman-Mu saja. Tuhan, buat kami yang masih belum percaya pada firman-Mu, masih berkeras, masih bimbang. Tuhan, jamah kami semua, lembutkan hati kami, lembutkan Tuhan, selamatkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang masih dikuasai oleh kecemasan. Saya tahu ada beberapa orang yang masih dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan engkau merasa tertolak, engkau merasa tidak mampu, engkau minder dengan keberadaan. Hari ini aku hardik semua intimidasi iblis. Demi nama Yesus. Dan kembalilah mempercayai firman Tuhan, keberadaanmu sebagai anak Allah, sebagai tubuh Kristus. Dan seluruh kuasa otoritas sudah diserahkan di kaki Kristus yang adalah engkau sendiri. Sebagai tubuh. Dan hari ini engkau mesti menghardik setiap iblis yang mencoba untuk mengintimidasi hidupmu. Lawan iblis, mendekatlah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Dan hari ini semua yang depresi sembuh di dalam nama Yesus. Engkau yang terus diintimidasi dengan ketakutan, kekhawatiran, lepas semuanya. Engkau pikiranmu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, iman, pakai imannya Kristus di dalam nama Yesus. Dan tahun 2025 kami akan mengalami akselerasi Tuhan. Percepatan demi percepatan kami alami. Kami tidak harus bergumul dalam tahun-tahun ini Tuhan. Tapi kami mengalami akselerasi, percepatan dalam segala aspek kehidupan kami. Terjadilah atasmu KKS di dalam nama Yesus.
Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Buat yang akan onsite di Nusa Kambangan, saya persilakan untuk tetap ada di Zoom. Buat teman-teman yang tidak onsite, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Doa makasih Terima Bu kasih, Bu Ana. Ana. Terima kasih Bu Ana. Kasih Bu Terima Ana. kasih, Bu Ana. memberkati Kasih, Bu. semuanya. Terima kasih, Bu Bye. Ana. Bye-bye, Dom. Ketemu Bye, nanti hari Bu. Sabtu ya, Dom. Hari Sabtu tanggal Besok 11 ketemu ya, nggak? Dom. Enggak, minggu depan. Minggu Minggu depan ya, Dom. depan. Terima kasih, Bu Kangen Ana. ya. Farah, God Terima kasih, Bu bless. Ana. Hanya rancangan Tuhan yang boleh terjadi Tanyain atasmu terus, Bu. ya, Farah. Dalam nama Yesus. Yuk, semua anak-anak, hari ini aku berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada di KKS. Tuhan jadikan pandai, cerdas, berhasil. Tidak ada virus, sakit, penyakit yang bisa menyentuh hidup mereka. Mereka dibedakan, diistimewakan, pandai, cerdas. Menjadi generasi Yoel, dipenuhi roh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, thank you Bu Ana. God bless Ya, you. God bless. Ini. Bu Ana. Yuk, Tuhan berkati semuanya. Amin. 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 Silakan, Li. Terima kasih Bu Ana. Bye. Bye, God bless you. Dom. God bless, Dom.